Halo, selamat pagi teman-teman semuanya se-Indonesia Raya. Salam sehat selalu, sukses selalu di dunia otomotifnya teman-teman ya. Di video kali ini saya kedatangan motor Scoopy ya, Scoopy donat ya, dibilangnya Scoopy donat karena banyak kayak donat mungkin ya. Nah, keluhannya kata konsumen berbet katanya ya, berbet padahal semua udah diganti. Apa namanya, diganti itu pempes doang, kompak pempes, satu pempes bensin atau saringan bensin sama saringan injektor udah diganti, sama apa namanya fuel pump ya, apa namanya pompa bensin ya udah ganti, rotak ya, kata orang bengkel rotak bensin udah ganti yang baru. Tapi aku bilang kan kayaknya ini yang cek HD karena udah ganti bunyi. Kita coba ya teman-teman. Oke. Kalau cek HD terdengar suara berisik kayak gini. Tuh. Kayak nggak kuat ya teman-teman, dengar nggak? Dan itu berputar. Coba lihat, itu nggak mau ogah-ogahan ya teman-teman. Oke, teman-teman dengar sendiri ya, berbet. Nah, nanti kita akan buka ya, mungkin kalau nggak ke video mohon maaf ya. Yang jelas aku pernah videoin juga ya di Vario 125 yang kemarin masalah berbet tuh. Kenapa kasusnya sama seperti ini teman-teman ya, awalnya berbet tapi emang harus ada suatu pergantian part ya. Ini bukan karena trik marketing atau apapun ya teman-teman, bukan, tapi ini pengalaman saya sendiri ya. Sebenarnya teman-teman boleh nggak sih pakai alat ya, boleh aja pakai alat ya, lebih bagus pakai alat, cek kompresinya, cek tekanan bensinnya. Tapi kalau teman-teman yang bengkel kecil ya, karena biaya buat buka buka bengkel sangat mahal ya, mungkin alatnya nggak punya, cukup pakai logika aja, logika teman-teman ya. Jadi yang pastikan saran pertama biasanya pengecekan kalau berbet itu busi yang harus diganti ya. Pakai yang orisinil, jangan yang cek HD, karena ada kasus juga waktu itu kan Jupiter Z berbet, padahal kemarin lo ganti busi NGK, itu NGK nya NGK KW, harganya murah ya. Aku ganti yang baru, alhasil percikan bunga api juga gede. Kalau NGK yang sebelumnya cek HD yang KW kecil, kalau yang pakai yang orisinil ya itu besar jadi. Nah, aku pasang kembali pakai yang baru itu langsung normal, nggak berbet. Nah, itu kasusnya sama dengan motor ini juga, jadi pakai yang orisinil ya, jangan yang CKD. Itu yang busi, langkah triknya busi ganti. Nah, terus kemudian dibersihin semua ya, throttle body, injektor, terus pempes bensin tuh wajib ganti aja, nggak apa-apa ya kalau kotor. Tapi kalau bersih ya disemprot terus pasang lagi, nggak apa-apa. Tapi biasanya kotor karena di sini tuh saya di kampung ya teman-teman, banyak kan pakai petrol itu. Saya anjurkan buat teman-teman ya semuanya, buat para mekanik atau buat konsumen juga ya, nggak usah segan, nggak usah takut, beli aja pakai pertamax biar awet motornya. Itu saran saya ya.
biar nggak berbet. Soalnya kejadian berbet dan kerak di tangki. Pas saya buka ternyata kotor, ya, banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam injektor sendiri. Setelah udah dibersihin biasanya hilang berbetnya, tapi 2 hari kemudian suka berbet lagi. Nah itu emang kadang-kala pompa bensinnya, cukup pompa bensinnya ganti aja, tapi jangan yang CKD ya teman-teman ya, nanti rusak lagi sama ya, rusak lagi, nggak kuat lama. Saya udah pernah alami semua, tapi mohon maaf waktu saya alami karena sibuk ya nggak upload video, jadi cuman ini ya sharing pengalaman saya yang buruk. Saya udah coba yang pakai rotak yang CKD, alhasil jelek. Nah ini pakai yang aku sarannya pakai yang NPP nih ya, pakai NPP produk ya, bukan nanti untuk promoin ya, tapi bagus ya, pakai ini kualitas yang bagus ya. Karena pakai yang CKD tadi bunyi jenggot ya. Kita nanti akan coba, jangan dulu diganti, kita coba bersihin dulu semuanya, dicek-cek. Kalau masih ada yang berbet berarti nanti aku ganti ya, tapi kembali lagi konsultasi juga ke yang punya, mau nggak diganti. Kalau mau ya mau, nggak nanti dicoba. Kalau benar, biasanya sih benar ya, menurut pengalamanku benar ya, itu buat semuanya teman-teman ya, nggak perlu bingung ragu lagi, langsung dibersihin dulu. Kalau masih tetap berbet, kalau nggak punya alat cek apa tekanan bensinnya, ganti. Biasanya rotaknya lemah, ganti ya, saran saya ganti, jadi biar nggak 2 kali pekerjaan ya. Dan yang buat teman-teman semuanya, ini bukan karena saya promosi ya atau marketing, bukan, tapi ini menyarankan buat teman-teman biar nggak, satu, buang-buang biaya, kedua buang-buang tenaga ya. Saran saya pakai yang bagus ya, pernah aku alami, udah tes ya, waktu pakai yang CKD ya, rotak yang CKD nih, pakai yang rotak CKD itu nggak kuat lama, cuma 1 bulan. Nah sekarang aku udah waktu itu udah dicoba ganti yang ini, yang FFP rotaknya ya. Itu awet sekisaran udah setahun sampai sini ya, awet. Dan motor tetangga saya ada di depan ya, itu awet ya, sampai sekarang nggak ada kata keluhan berbet. Cuman aku saranin ganti bahan bakarnya pakai Pertamax, itu aja. Jadi emang jos, mantap, nggak ada keluhan, nggak ada berbet, nggak ada apa ya, semua. Nah itu kasus yang pertama, kasus motor pertama ya, masalah dengan rotak. Masalah yang kedua, ada yang motornya jorok banget, udah ganti rotak yang bagus tetap aja berbet. Nah kedua, aku coba ganti injektornya ya, semprotan emang bagus ya, cuman kenapa ini nggak mau nyala, masih berbet kayak tadi. Ternyata kemungkinan injektornya kesumbat ya. Aku nggak berani ketrok ya, aku nggak berani sodok, cuman diganti aja. Di sini ada saringan bensinnya teman-teman ya, ganti, tetap dia nggak mau connect, nggak mau on, nggak mau pure gitu, nggak mau belayar tetap. Nah katanya konsumennya udah nggak usah pusing-pusing katanya, karena saya udah siapkan kos atau harga atau biayanya, budgetnya udah siapin, ganti aja katanya. Aku coba ganti yang ini karena ini kan CKD ya teman-teman. Ingat ya, bukan promosi, bukan marketing ini ya, karena ini buat kebaikan teman-teman juga. Sekilas sama, tapi ini orisinil, ini yang CKD. Ini orisinil, ini asli dari Honda ya, jadi lebih baik pakai orisinil Honda. Itu awet. Harganya ya tanya sendiri lah ya berapa. Mungkin ini ya 100.000 dapat lah ya, ini nggak mungkin dapat, mungkin ini 200.000 lebih ya, kisaran setengah harganya. Sama rantai juga sama
setengah harga. Semua part kalau dengan orisinil setengah harganya sendiri. Jadi saya saranin ya lebih baik mending ori daripada buang-buang duit ya, daripada duit kebuang mendingan diamalin aja ke masjid buat pembangunan masjid atau musola atau buat orang-orang yang tidak mampu ya, kasih amal atau kebaikan ya, daripada buang ini dibuang duitnya sayang uang ya. Jadi saranin pakai orisinil asli bawahnya ya, tuh karena ini suatu bukti ya. Setelah ini aku coba pasangin nggak nyala teman-teman, masih gitu kan. Kenapa gitu kan? Yang jelas injektor yang lama itu tersumbat seperti ini ya. Pakai yang ini juga nggak mau bayar, nggak mau cus gitu. Kenapa nggak tahu, nggak ngerti juga ya. Kok mekanik nggak tahu ya. Yang jelas ini baru kok, kenapa dipasang nggak mau nyala. Dengan pakai part baru kata konsumennya pakai orisinil aja nggak apa-apa katanya. Ini yang murah maksudnya, pakai ini, kalau ini mampu ya pakai inilah katanya, nggak perlu katanya, daripada susah-susah pusing terus nggak mau nyala juga ya kan. Jadi udah, kalau rotak udah pakai yang orisinil ya, yang bagus, maaf yang NPP. Karena kalau kembali lagi ke rotak ya teman-teman, karena ke rotak itu kalau ganti yang satu set itu kan aslinya dari Honda kan mahal ya teman-teman ya, bisa 600 atau 500 ribu lebih ya. Itu udah komplit sama pampersnya, udah sama fuel pumpnya juga, fuel pump terus ampere meternya juga, cuma kan mahal ya. Nah pakai yang CKD tetap berbet, jadi pakai ini yang bagus ya, murah tapi bagus. Oke, itu kembali lagi ke injektor. Kembali lagi yang tadi ya, ini pakai ini berbet loh ya. CKD aku pakai yang orisinil. Setelah ini tancapin ya, injektor cus langsung tok ya, langsung bus. Cuma sayang banget aku nggak di videoin karena waktu itu sibuk banget, jadi mohon maaf ya. Kata orang, mungkin bilang kata orang ya, orang-orang teman-teman semuanya, itu bohong apa, itu bukti ya teman-teman. Nggak bohong ya, cuman maaf aja waktu itu sibuk, nggak bisa pegang HP seperti ini, jadi nggak bisa ke video ya teman-teman ya. Jadi saran saya pakai orisinil, dan itu emang nyala on terus, nggak berbet sama sekali. Dan aku saranin, himbauin ya ke konsumennya harus pakai pertama biar terjamin bersih. Dan saran saya juga buat semuanya, konsumen semua di Indonesia, kalau pakai motor yang baru, Matic baru, pakai pertama aja biar bersih ya. Cuma bedanya berapa sih ya kan, yang penting apa ya, satu kualitas ya, yang kedua juga pemakaian nanti kesananya enak gitu kan. Jadi teman-teman di sana yang punya motor tinggal servis aja. Malas servis, motor masih enak ya, harusnya servis aja ya, daripada nanti kalau rusak sekaligus mahal biayanya kan, mendingan servis biar terawat. Sama perempuan juga ya, kalau di skincare terus kan cantik ya, jadi harus dirawat ya. Sama teman-teman yang punya pacar ya, istri kan kalau skincare terus kan terawat terus ya, pasti cantik ya, ayu pasti ya kan. Gitu, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Saran saya itu, lo bagaimana kalau beli yang second motornya ya kan, karena banyak kan orang yang nggak punya juga ya, maksudnya ekonomi ke bawah. Belinya second saran saya boleh aja, tapi bawa ke bengkel yang baik, yang bersih. Tolong minta bersihin dulu semuanya, kabel kelistrikan, terus bahan bakar, terus semuanya lah dibersihin. Setelah udah bersihin baru semuanya pakai part yang orisinil seperti oli, terus part ini orisinil semuanya. Ini yang Matic ya, buat kalau yang Matic sumpah orisinil udah. Terus kedepannya pakai yang bensinnya pertama, dijamin awet, apalagi baru dijamin awet ya. Kita nanti coba lagi ke video berikutnya teman-teman, nanti akan saya videoin hasil nyalanya aja lah ya.
atau kalau mau dibongkar nanti kalau saya sempet nanti videoin ya yang bongkar. Oke, sukses selalu semua teman-teman Indonesia Raya ya. Sekian dan terima kasih, sukses selalu.